Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering banget mendengar berita-berita perselingkuhan atau berita-berita perceraian dari artis-artis ibu kota yang tentunya membuat kita jadi semakin berpikir apakah pernikahan yang sudah lama atau mungkin sudah memberikan karunia anak yang banyak belum tentu membuat pernikahan itu langgeng atau bisa selamanya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi gitu? Aku juga mikir gitu loh, 10 tahun, 15 tahun, kok bisa ya bercerai gitu. Karena bagiku sendiri juga masih, bagiku sama istri juga masih berada di umur 4 tahun pernikahan, tapi juga alhamdulillah masih baik-baik aja gitu. Tapi sebagai laki-laki juga tidak bisa memungkiri bahwa kita juga sangat lemah lah akan godaan-godaan wanita di luar sana gitu. Kadang ya ada perasaan di mana, wah kok itu ceweknya lebih oke ya, atau mungkin lebih kayak lebih cantik, lebih mulus dari istri kita. Tapi kita sama Allah sudah diperingatkan untuk menjaga pandangan kita agar kita tidak terlena dengan wanita-wanita di luar sana. Yang jomblo maupun yang udah nikah, apalagi udah nikah gitu kan, akan lebih bahaya lagi. Kalau misal udah nikah, kok selingkuh atau berzina, itu kan hukumannya itu ngeri gitu loh, yaitu kita dikubur hidup-hidup, terus kemudian dirajam sampai mati mungkin. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari suami itu bisa berselingkuh? Ini dari pendapatku ya. Jadi ini juga jadi reminder aja buat aku, buat pengingatku juga kalau misal nanti katakanlah mendapatkan cobaan atau mungkin ujian seperti itu, nanti bisa lihat video ini lagi atau mungkin itu bisa menjadi rem buat aku gitu. Yang pertama memang laki-laki itu kan sifatnya kan maruk lah ibaratnya. Kita itu kalau misal diberikan satu tuh pengennya yang lebih lagi gitu. Nah, makanya dari Islam sendiri juga sudah memberikan perintah kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan gitu. Termasuk istri gitu ya. Kita udah dipertemukan dengan istri, sudah dipertemukan dengan wanita yang baik menurut Allah untuk kita gitu. Ya kita harus jaga, kemudian kita juga harus mempertahankannya gitu. Sisi lain memang terkadang yang menjadi kendala dalam rumah tangga itu kan komunikasi gitu. Nah, sekarang kita lihat sendiri kalau yang menjadi tolak ukur manusia sekarang itu adalah kesuksesan dunia gitu kan. Yaitu apa? Yaitu kaya gitu. Kaya, tenar. Jadi kadang laki-laki juga suka nggak sadar bahwa dia juga selain mencari nafkah, selain dia itu mencari makan untuk keluarganya, untuk mencukupi keluarganya, tapi juga salah satunya adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Tapi kalau misal laki-laki sendiri sudah bekerja dari pagi, siang, sore, malam, terus di rumah cuma tidur aja, kemudian istrinya juga tidak diperhatikan, ya gimana kita bisa membangun komunikasi yang baik kepada istri, apalagi kepada anak-anak kita gitu. Nah, belum lagi kasus di mana suami dan istri ini sama-sama bekerja mencari nafkah gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar itu. Gimana ya mereka itu bisa mempertahankan keluarganya gitu. Bagaimana mereka bisa menjalin komunikasinya yang baik gitu. Karena ketika istri bekerja, suami kerja, paling kan ketemunya mungkin sore aja gitu. Nah, sore sendiri ya kalau misal belum punya anak, kalau misal udah punya anak kan lebih susah lagi untuk quality time bersama istri gitu. Kalau misal udah punya anak, pulang istri udah ngurusin anak, suami udah capek dengan kerjaan, atau mungkin ada lemburan, kalau belum lagi dua-duanya dapat lemburan, ya terus kapan bisa bercerita gitu. Ya meskipun ada hari libur gitu kan, apa iya dalam satu hari itu kita bisa memaksimalkan komunikasi kita yang berhari-hari kita tunda, berhari-hari kita skip lah gitu. Nah, itu sih mungkin dari pertama adalah komunikasi dari suami istri yang akhirnya mereka tidak bisa mengungkapkan unek-unek atau mungkin tidak bisa bercerita secara gamblang kepada suami atau istri gitu. Belum lagi anaknya yang terlantar. Tapi bukan berarti ini memojokkan atau menyalahkan suami dan
istri yang bekerja gitu dan meninggalkan anaknya kepada orang lain, entah suster atau kepada nenek atau eyangnya gitu. Yang kita tahu memang akhir-akhir ini banyak sekali ya, akhir-akhir ini memang kebutuhan pokok itu semakin melonjak gitu. Jadi menuntut kita untuk mendapatkan penghasilan ganda atau penghasilan tambahan. Nah, kalau misal dari laki-laki aja, kalau misal aku pribadi ya hidup di Jogja gitu kan, UMR berapa sih? Mungkin 2 juta, 2.500.000 gitu. Kalau misal kita nggak punya sampingan yang lain, ya tentunya akan sangat akan sangat ngepres lah kehidupan kita, keseharian kita, biaya hidup juga, apalagi yang ngontrak gitu. Ya alhamdulillah kalau aku sendiri sih udah ada rumah gitu, jadi nggak kepake buat bayar kontrakan gitu. Mungkin itu pun masih sangat ngepres dan belum bisa menabung gitu loh. Apalagi yang masih ngontrak, kemudian masih anaknya udah sekolah dan lain-lain, ya tentunya biaya makin banyak lagi. Jadi itu menuntut kita suami atau istri itu harus bekerja semuanya gitu untuk menutupi kebutuhan itu. Sedangkan kalau misal kita pikir-pikir, ya kalau misal kita menerapkan hukum Islam atau misal kita menerapkan syariat Islam, itu menjadi tugas pemerintah gitu loh. Bagaimana pemerintah itu bisa memberikan kelayakan kepada keluarga atau kepada rakyatnya untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada mereka dapat mencukupi keluarganya gitu loh. Tapi sekarang yang kita lihat justru malah pajak semakin ditekan, kemudian juga pajak semakin ditekan, terus harga-harga semakin melonjak. Sekarang aja di 2023 ini mendekati bulan Idul Kurban, Hari Raya Idul Kurban, sekarang harga ayam itu yang tadinya 28.000, 32.000, sekarang 38.000. Nah, di mana alasannya dari pasar sendiri, harga pakan ini melonjak naik gitu. Jadi mau nggak mau para petani atau peternak ayam ini menaikkan harga daging itu sendiri ya. Nah, itu kan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang memang mau nggak mau kita beli gitu. Dan ya bisa di lain sih, kita bisa alihkan ke tempat lain, misal di ikan atau mungkin di tempe. Tapi kan ya kalau misal dari orang-orang yang punya bisnis warteg atau rumah makan kan itu menjadi sebuah kendala yang berarti gitu lah. Itu yang pertama, komunikasi. Kemudian kalau misal dari pertama itu komunikasi, kemudian yang kedua adalah biasanya interaksi antar lawan jenis itu tidak terjaga gitu. Dimana di kantor atau mungkin di lingkungan, di pergaulan, di tongkrongan itu tuh kita sebagai laki-laki atau sebagai suami itu tidak menjaga hubungan kita dengan wanita lain gitu. Sedangkan dalam Islam sendiri kan kita itu nggak boleh kumpul-kumpul atau mungkin kita nggak boleh nongkrong bareng dengan orang lain atau lawan jenis yang bukan mahram gitu. Karena sejatinya kalau di pepatah Jawa itu kan Witing tresno jalaran saka kulina gitu. Jadi kalau misal udah terbiasa ya engkau suwe-suwe tresno gitu. Kalau misal udah lama-lama terbiasa nanti lama-lama cinta. Yang kita tidak bisa memungkiri itulah. Jadi sebaiknya kita menghindari atau meminimalisir interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, kecuali di bidang muamalah, pendidikan dan lain-lain. Itu juga ada batasannya gitu. Itu kalau misal dari sisi Islam. Nah, gimana? Mungkin itu dulu sih. Kalau misal kalian pengen lanjut ke pembahasan yang lain atau mungkin dari hal-hal yang lain, nanti bisa komen di bawah atau mungkin bisa langsung DM atau di Instagramku atau mungkin bisa di akun TikTokku. Mungkin itu aja unek-unek dariku ini. Semoga bisa diambil baiknya, semoga bisa diambil hal-hal yang bisa bermanfaat buat kalian juga. Aku juga orang yang masih belajar, aku juga bukan orang baik. Bahkan aku belum bisa menjamin bahwa diriku itu bisa menjaga untuk tidak selingkuh atau mungkin tidak tertarik dengan orang lain. Ya, aku juga manusia, juga punya salah. Jadi buat teman-teman juga, buat reminder buat aku ya, kalau bisa terus taat,
terus kita belajar agama, kita mempelajari ilmu agama secara mendalam, secara mendasar, agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dan kita bisa terhindar dari pelakor atau mungkin dari perselingkuhan, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga membantu dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.